Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai LAN, Local Area Network. Pengertian, Local Area Network adalah jaringan komputer yang hanya mencakup area lokal saja. Biasanya jangkauan jaringan ini juga sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer yang ada di kantor, kampus, sekolah, rumah, gedung, atau dalam satu ruangan tertentu. Karakteristik yang pertama, yaitu tidak memakai jaringan telekomunikasi dari provider atau operator tambahan, umumnya hanya dipakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan internal organisasi tertentu. Yang ketiga, jaringan LAN menggunakan administrasi lokal. Dan yang keempat, dalam jaringan LAN umumnya terdapat satu komputer utama yang berperan sebagai server. Komputer tersebut memiliki tugas untuk memastikan bahwa sistem jaringan berjalan dengan normal dan baik. Kemudian fungsi untuk jaringan LAN. Yang pertama, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Nah, ketika menggunakan jaringan LAN, penggunanya itu dapat lebih mudah melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Yang kedua, yaitu remote komputer. Pada jaringan LAN, terdapat remote komputer yang dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi di internet. Yang ketiga, adanya sharing printer. Nah, jaringan LAN dapat memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna, printer dapat dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Yang terakhir yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung atau dengan menggunakan media perantara. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jaringan LAN. Yang pertama, keamanan data yang lebih baik. Karena menggunakan koneksi kabel, LAN cenderung lebih aman daripada jaringan nirkabel. Yang kedua, biaya operasional yang relatif rendah. Perawatan dan pemeliharaan umumnya lebih mudah dan lebih murah karena infrastruktur yang lebih terpusat dan juga terkontrol. Yang ketiga, kemudahan dalam pengelolaan. LAN lebih mudah dikelola dan dipantau dibandingkan dengan jaringan yang lebih kompleks. Yang keempat, keandalan yang tinggi. Koneksi kabel pada LAN umumnya lebih andal dibandingkan koneksi nirkabel yang rentan terhadap gangguan dan interferensi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jaringan LAN. Yang pertama, jangkauannya terbatas. LAN terbatas pada area geografis yang relatif kecil. Yang kedua, biaya instalasi awal yang tinggi. Biaya awal untuk menginstal LAN ini bisa signifikan, terutama untuk jaringan yang besar dan juga kompleks. Yang ketiga, keterbatasan mobilitas. Perangkat yang terhubung ke LAN umumnya terikat pada lokasi fisik. Yang terakhir yaitu kerentanan terhadap kerusakan fisik. Kabel yang digunakan dalam LAN rentan pada kerusakan fisik seperti terputus maupun tergores. Selanjutnya ada manfaat LAN. Yang pertama ada resource sharing, yang kedua dapat menghemat uang, yang ketiga keamanan data lebih terjamin, yang keempat paperless, yang kelima meningkatkan keefektifan pekerjaan, yang keenam pengaturan data, dan yang ketujuh ada hardware sharing. Selanjutnya ada jenis-jenis LAN card. Berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama ada LAN card atau NIC yang bersifat fisik. NIC yang bersifat fisik ini pada umumnya LAN card yang biasanya bisa ditancapkan atau dipasang pada slot motherboard atau mainboard komputer. Yang kedua ada LAN card atau NIC yang bersifat logis. NIC yang bersifat logis pada umumnya NIC yang memiliki nomor alamat atau MAC address. Selanjutnya, jenis-jenis LAN card berdasarkan pemasangannya. Yang pertama ada LAN card ISA LAN card. Dan yang kedua ada LAN card PCIe. Yang ketiga ada LAN card USBN. Yang keempat ada LAN card dengan koneksi wireless. Dan yang kelima ada LAN card PCM CIA LAN. Dan selanjutnya ada alat dan bahan perakitan. Yang pertama ada tang crimping, berfungsi sebagai alat pemasang antar kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Tidak hanya itu, alat ini juga mampu digunakan untuk memotong dan mengupas kabel. Yang kedua ada LAN tester, berfungsi sebagai alat pengecekan apakah kabel UTP sudah tersambung dengan benar ke konektor RJ45 atau RJ11. Yang ketiga ada RJ45, berfungsi sebagai konektor kabel UTP. Biasanya konektor ini sering digunakan dalam topologi jaringan komputer LAN. Yang keempat ada kabel UTP. Kabel UTP atau singkatan dari Unshielded
Twisted Pair berfungsi sebagai kabel pada sebuah sistem jaringan LAN. Dan yang kelima ada NIC card atau singkatan dari Network Interface Card. Kesimpulannya, LAN adalah jaringan komputer dengan jangkauan terbatas yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau internet organisasi. LAN memungkinkan pemindahan file, remote komputer tanpa internet, berbagi printer, dan menghubungkan beberapa komputer dengan administrasi lokal tanpa jaringan telekomunikasi tambahan. LAN memiliki keamanan data tinggi, biaya operasional rendah, mudah dikelola, dan andal. Namun jangkauannya terbatas. Biaya instalasi awal tinggi, mobilitas terbatas, dan rentan terhadap kerusakan fisik. Komponen dasarnya meliputi workstation, server, NIC, link, dan network software. Dan memungkinkan resource sharing, meningkatkan efisiensi kerja, dan menghemat biaya dengan keamanan data yang lebih baik. LAN card terbagi berdasarkan sifat, ada fisik dan logis. Dan pemasangannya itu ada ISA, PCIe, USB, dan wireless. Rakitan LAN memerlukan alat seperti tang crimping, LAN tester, RJ45, kabel UTP, dan NIC card. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paket routing. Pengertian routing dan router. Routing adalah proses penentuan rute untuk mengirim atau meneruskan data dari satu titik dalam jaringan ke titik lainnya melalui internet. Tujuan utama dari routing adalah untuk menemukan jalur terbaik agar paket data mencapai tujuan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah router. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan membantu mengarahkan paket data ke router lain hingga mencapai tujuan akhir. Selanjutnya ada fungsi routing. Satu, menentukan jalur terbaik. Fungsi utama routing adalah membantu menentukan jalur terbaik atau rute optimal untuk mengirimkan paket data dari sumber tujuan. Yang kedua, mengoptimasi penggunaan jaringan. Routing memungkinkan optimasi penggunaan jaringan dengan pemilihan jalur terbaik untuk menghindari kemacetan atau kegagalan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi transmisi data. Routing memungkinkan transmisi paket data melalui jalur yang paling ideal. Yang keempat adalah load balancing. Fungsi routing selanjutnya adalah mendukung distribusi di berbagai rute guna mencegah kemacetan pada trafik jaringan yang disebabkan oleh data overload. Selanjutnya, cara kerja routing. Sebelum proses transmisi data berlangsung, router akan mengacu pada tabel routing internal untuk memutuskan cara terbaik dalam mengirimkan paket data. Tabel routing umumnya mencatat jalur yang harus diambil paket data untuk mencapai setiap tujuan. Ketika router menerima paket data, router akan membaca header datagram di dalam paket tersebut untuk menentukan tujuan paket. Setelah itu, router akan menentukan kemana harus mengirimkan paket tersebut berdasarkan informasi pada tabel routing dan datagram tersebut. Jenis-jenis routing. Menurut Cloudflare, terdapat beberapa jenis routing yang dapat digunakan untuk menentukan rute dalam jaringan, diantaranya 1. Default routing. Karakteristik default routing yang pertama, apabila alamat tujuan pada paket data tidak tertera dengan jelas, maka paket tersebut akan diteruskan ke gateway default. Yang kedua, jenis ini membantu mengurangi ukuran routing double. Yang ketiga, umumnya digunakan pada jaringan kecil dengan gateway tunggal agar proses konfigurasinya tetap sederhana. Yang kedua, ada static routing. Karakteristiknya, yang pertama, proses static routing umumnya menggunakan tabel routing dengan hanya satu entry di setiap tujuan. Static routing tidak hanya mengadaptasi perubahan pada jaringan, khususnya ketika ada kegagalan link atau pergantian koneksi. Jenis ini terlalu rumit untuk dikelola dalam jaringan yang besar dan memiliki banyak rute. Yang ketiga ada dynamic routing. Karakteristik dynamic routing yang pertama, mendukung adanya pembaruan tabel routing secara real-time apabila terjadi kerusakan atau perubahan topologi jaringan. Yang kedua, jenis perruteian ini dapat diperbarui dan tanpa intervensi manual karena routernya lebih adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, cenderung menggunakan sumber daya jaringan yang lebih besar untuk mendukung kinerja yang kompleks. Baik, saya akan membacakan tentang jenis algoritma routing. Algoritma routing dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah algoritma adaptif. Algoritma ini dapat mengubah keputusan setiap kali ada perubahan topologi pada lalu lintas atau beban jaringan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah isolate. Dapat mengizinkan setiap node untuk mengambil keputusan tanpa informasi dari node lain. Yang kedua adalah centralized.
memiliki simpul terpusat dan hanya membutuhkan satu node untuk menyimpan seluruh informasi dari semua jaringan. Yang ketiga ialah distributed, dapat menerima informasi yang berasal dari luar node serta dapat menghitung dan mempertimbangkan rute dengan biaya paling rendah. Selanjutnya adalah algoritma non-adaptif. Algoritma ini tidak dapat menerima maupun melakukan perubahan setelah rute tujuan selesai dipilih. Dibagi menjadi dua, yang pertama ialah flooding, jenis algoritma routing non-adaptif yang dilakukan dengan cara mengadaptasi teknik sehingga memungkinkan duplikasi node dalam penerimaan paket data. Yang kedua ialah random walk, dikirim secara langsung oleh host to host ke salah satu jenis jaringan di luar secara acak. Selanjutnya ialah contoh routing, dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah internet routing. Internet routing memungkinkan kerjasama antar banyak router dan jaringan untuk mengirim paket data dari perangkat pengguna ke server tujuan saat membuka website. Yang kedua ialah VPN routing, menciptakan jalur terenkripsi antara perangkat pengguna dan server, menghubungkan lokasi pengguna ke jaringan pribadi dengan aman. Router berfungsi sebagai gateway, mengarahkan data melalui koneksi yang aman menggunakan protokol seperti IPsec atau SSL atau TLS. Yang ketiga ialah LAN routing. LAN routing menghubungkan berbagai unit dalam jaringan lokal, memungkinkan transfer data di dalam organisasi. Router berperan sebagai penghubung antar segmen atau subnet LAN yang berbeda. Yang keempat ialah quality of service routing. QoS routing berfungsi mengatur lalu lintas jaringan dengan memprioritaskan kecepatan dan latensi, membantu layanan yang membutuhkan koneksi berkualitas tinggi. Selanjutnya ialah Ethernet switching. Switch Ethernet adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam Local Area Network atau LAN dan meneruskan paket data berdasarkan alamat MAC atau Media Access Control perangkat. Switch ini memungkinkan komunikasi antar perangkat berjalan lebih efisien dibandingkan dengan hub, karena hanya mengirimkan data ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat yang terhubung. Berikut sejarah singkat Ethernet dan perkembangannya. Ethernet dikembangkan oleh Robert Metcalfe di Xerox PARC pada tahun 1973 untuk menghubungkan komputer dalam jaringan lokal dengan kecepatan awal 10 Mbps. Seiring kemajuan teknologi, Ethernet kini mendukung kecepatan hingga 100 Gbps dan digunakan secara luas dalam jaringan perusahaan, pusat data, serta berbagai aplikasi industri untuk memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Berikut perbedaan switch Ethernet dengan hub dan router. Di dalam hub telah mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, menyebabkan tabrakan data dan inefisiensi jaringan. Sedangkan router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda seperti LAN ke internet. Lalu switch sendiri bekerja lebih cerdas dengan menyaring dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang membutuhkan, meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari switch Ethernet. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat dalam LAN tanpa harus melalui router. Selanjutnya itu menyaring dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang dituju, mengurangi tabrakan data sehingga meningkatkan efisiensi jaringan, serta meningkatkan keamanan karena data tidak tersebar ke semua perangkat. Mengapa switch Ethernet dibutuhkan? Dalam jaringan skala kecil hingga besar, switch Ethernet digunakan untuk yang pertama, jaringan rumah, yang dimana menghubungkan PC, printer, smart TV, dan perangkat IoT. Selanjutnya ada kantor kecil dan menengah, Small Medium Enterprise atau SME, yang dimana bertujuan untuk mengoptimalkan komunikasi antar komputer dan server. Selanjutnya yaitu perusahaan besar, membangun jaringan yang luas dengan switch yang memiliki Virtual Local Area Network atau VLAN dan manajemen bandwidth. Selanjutnya itu pusat data dan ISP, yang dimana memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi dan koneksi antar server. Cara kerja switch Ethernet. Switch Ethernet bekerja dengan menggunakan tabung MSC address untuk mengarahkan data ke tujuan yang benar. Setiap kali perangkat terhubung, switch mencatat alamat MAC perangkat dan menentukan jalur tercepat untuk mengirimkan data. Teknik switch yang digunakan yaitu store and forward, yang dimana data diperiksa sebelum diteruskan untuk mencegah kesalahan. Terus ada cut-through switching, yang dimana data langsung diteruskan tanpa pemeriksaan penuh untuk kecepatan lebih tinggi.
Jenis-jenis switch Ethernet. Switch Ethernet hadir dalam berbagai jenis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang berbeda, mulai dari switch sederhana yang tidak memerlukan konfigurasi hingga switch canggih dengan fitur manajemen yang kompleks. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam mengelola lalu lintas data. Berikut adalah beberapa jenis switch Ethernet yang umum digunakan dan perbedaannya. Yang pertama yaitu ada management switch, yang dimana tidak memerlukan konfigurasi, cocok untuk penggunaan sederhana seperti di rumah atau kantor kecil. Selanjutnya ada management switch, dapat dikonfigurasi untuk keamanan lebih tinggi dan pengaturan jaringan yang kompleks. Selanjutnya ada smart switch atau semi-managed, memiliki fitur konfigurasi terbatas untuk kebutuhan jaringan yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada PoE, switch power over Ethernet, yang mengirimkan daya listrik melalui kabel Ethernet, ideal untuk perangkat karena seperti kamera IP dan access point. Selanjutnya ada layer 2 versus layer 3 switch. Layer 2 beroperasi pada data link layer, sementara layer 3 memiliki kemampuan routing seperti router. Terima kasih.